Pernahkah kamu menyaksikan kilauan cahaya kecil di antara rerumputan saat malam tiba? Dulu, kunang-kunang adalah pertunjukan cahaya gratis di halaman rumah. Tapi coba lihat sekarang, kemana mereka pergi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mungkinkah cahaya kecil itu sedang memberi kita pesan dari alam? Pernahkah malam terasa begitu magis? Hanya karena ada cahaya kecil yang menari di antara ilalang? Bagi banyak dari kita, kunang-kunang bukan sekedar serangga. Mereka adalah kenangan masa kecil yang masih menyala di sudut hati saat kita berlari di halaman rumah, tertawa mengejar titik-titik cahaya itu. Seolah dunia ini masih polos, tenang, dan penuh keajaiban. Kunang-kunang menghidupkan malam, bukan dengan suara, tapi dengan cahaya. Dalam gelap, mereka hadir sebagai lampu hidup, menyampaikan pesan tanpa kata, menerangi tanpa bising, seolah memberitahu kita bahwa keindahan tak selalu butuh sorotan besar. Di berbagai belahan dunia, kunang-kunang punya tempat khusus dalam kisah manusia. Di Jepang, mereka dipercaya sebagai jelmaan arwah para prajurit yang gugur. Di pedalaman Amerika Latin, cahaya mereka disebut sebagai pelita roh yang sedang berkelana. Di beberapa desa di Indonesia, kunang-kunang diyakini membawa keberuntungan jika muncul saat malam sebelum hujan. Tapi di balik mitos dan memori, ada satu hal yang sering terlupa. Kunang-kunang bukan sekedar hiasan malam. Mereka adalah bagian dari alam yang sangat peka. Hadirnya mereka menandakan lingkungan yang sehat, bersih, dan damai. Kini, saat kita menatap malam yang kian terang oleh lampu kota, adakah yang masih menyisakan ruang bagi cahaya kecil itu untuk bersinar? Kunang-kunang adalah serangga yang tampak sederhana, tapi menyimpan keajaiban biologis yang menakjubkan. Salah satu kemampuan paling ikonik dari makhluk ini adalah cahayanya. Sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang mereka hasilkan bukan hasil pantulan atau kimia biasa. Kunang-kunang memiliki organ khusus di bagian perut yang menghasilkan cahaya melalui reaksi antara zat yang disebut luciferin dengan enzim luciferase, dibantu oleh oksigen dan ATP, sumber energi sel. Hasilnya adalah cahaya dingin tanpa panas, yang bahkan lebih efisien dari lampu LED sekalipun. Tapi kunang-kunang tak langsung muncul sebagai cahaya yang menari di udara. Mereka punya siklus hidup yang cukup kompleks, dimulai dari telur yang diletakkan di tanah atau pada permukaan lembab. Setelah beberapa minggu, telur itu menetas menjadi larva, makhluk kecil yang juga bisa bercahaya meskipun belum punya sayap. Larva ini hidup sebagai predator, memakan siput dan cacing kecil. Setelah melewati masa pertumbuhan, mereka memasuki fase pupa, sebelum akhirnya menjadi kunang-kunang dewasa yang kita kenal. Habitat alami mereka sangat bergantung pada kelembaban dan kegelapan alami. Kunang-kunang menyukai daerah berumput, lahan basah, pinggir sungai, atau hutan dengan tanah lembab yang tak tercemar. Mereka juga sangat sensitif terhadap perubahan cahaya lingkungan, dan inilah yang membuat mereka rentan terhadap polusi cahaya dari aktivitas manusia. Yang menarik, kunang-kunang menggunakan cahaya mereka bukan sekedar untuk hiasan, melainkan sebagai alat komunikasi. Saat malam tiba, mereka akan mulai berkedip dengan pola tertentu untuk mencari pasangan. Setiap spesies punya pola kilatan yang khas, seperti bahasa sandi tersendiri. Jantan akan mengirim sinyal, dan betina merespons dengan kilatan yang sesuai. Inilah percakapan bercahaya yang begitu rapi dan teratur di tengah gelapnya malam.
Jika dulu kunang-kunang mudah dijumpai di halaman rumah atau sawah saat malam tiba, kini kehadiran mereka perlahan menjadi pemandangan langka. Pertanyaannya, kemana mereka menghilang? Salah satu penyebab utamanya adalah hilangnya habitat alami. Urbanisasi yang masif, pembukaan lahan besar-besaran, dan alih fungsi hutan atau rawa menjadi kawasan permukiman telah merampas tempat hidup yang ideal bagi kunang-kunang. Mereka bukan tipe makhluk yang mudah beradaptasi dengan lingkungan buatan manusia. Tanpa tanah lembab, rumput liar, atau kegelapan malam yang alami, mereka kehilangan tempat untuk berkembang. Masalah lain yang tak kalah serius adalah polusi cahaya. Di malam hari, kunang-kunang berkomunikasi dan mencari pasangan lewat kilatan cahaya yang khas. Tapi bayangkan, ketika malam tak lagi gelap karena lampu-lampu jalan, gedung, dan kendaraan terus menyala, kunang-kunang kehilangan navigasinya. Sinyal mereka tertelan oleh bisingnya cahaya buatan. Hingga proses kawin pun terganggu. Selain itu, penggunaan pestisida dan bahan kimia di lahan pertanian telah memberi dampak fatal. Racun-racun ini tak hanya membunuh hama, tapi juga serangga lain yang tak bersalah, termasuk larva kunang-kunang yang hidup di tanah dan memangsa siput kecil. Larva-larva yang belum sempat bercahaya akhirnya mati sebelum tumbuh dewasa. Lalu, ada pula ancaman yang lebih besar. Perubahan iklim, pergeseran suhu, musim hujan yang tak menentu, hingga kekeringan panjang membuat daur hidup kunang-kunang menjadi kacau. Waktu menetas, tumbuh, dan bereproduksi tak lagi selaras dengan kondisi lingkungan yang seharusnya. Kunang-kunang bukanlah makhluk yang bisa bertahan dalam kekacauan ekologis. Mereka butuh alam yang stabil, gelap yang natural, dan tanah yang bersih. Saat semua itu perlahan hilang, cahaya mereka pun ikut padam. Bukan karena mereka memilih pergi, tapi karena kita tak lagi memberi ruang untuk mereka hidup. Kunang-kunang sering dipandang sebagai simbol kelembutan. Makhluk mungil yang hanya menari dengan cahaya di malam hari. Tapi di balik kilaunya yang tenang, ada banyak hal mengejutkan yang jarang diketahui orang. Pertama, tidak semua kunang-kunang bisa terbang. Pada beberapa spesies, hanya pejantan yang memiliki sayap, sementara betinanya tetap berada di tanah. Hidup diam dalam bentuk menyerupai larva, namun tetap bisa bercahaya. Sebuah paradoks keindahan yang tak selalu harus melayang untuk bersinar. Lalu, siapa sangka di antara mereka ada juga yang berperilaku sebagai predator yang licik. Spesies tertentu dari genus Photuris, misalnya, dikenal sebagai penipu ulung. Mereka memalsukan kilatan cahaya betina dari spesies lain untuk memancing pejantan mendekat. Tapi alih-alih kawin, pejantan malang itu justru dimangsa. Sebuah trik alam yang rumit, sekaligus kejam, tersembunyi di balik gemerlap cahaya lembut itu. Tak hanya itu, ternyata kunang-kunang tak melulu soal daratan. Di dunia laut, ada spesies yang dikenal sebagai kunang-kunang laut atau ostrakot, makhluk kecil yang memancarkan cahaya biru di perairan tropis. Meski berbeda secara biologis, mereka memiliki sistem bioluminesensi yang serupa, membuktikan bahwa keajaiban cahaya hidup tak terbatas pada satu bentuk kehidupan. Dan tahukah kamu, bahkan telur kunang-kunang pun bisa menyala dalam gelap. Di alam liar, cahaya ini diyakini sebagai mekanisme perlindungan alami, menandakan bahwa mereka bukan makanan yang menyenangkan bagi predator. Sebuah sinyal lembut dari kehidupan yang bahkan belum sempat menetas. Melihat kunang-kunang yang kian menghilang, bukan berarti kita hanya bisa termenung dan meratapi. Justru inilah saatnya bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan
meskipun kecil, agar cahaya mereka tak padam selamanya. Langkah pertama dimulai dari kesadaran akan cahaya buatan. Kunang-kunang butuh gelap, bukan karena mereka takut terang, tapi karena komunikasi mereka bergantung pada cahaya alami yang bersih. Mengurangi penggunaan lampu di malam hari, terutama di taman dan kebun, bisa memberi mereka ruang kembali bersinar. Kita mungkin tak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi kita bisa mematikan satu lampu, menyisakan sepetak tanah liar, dan mengajarkan anak-anak untuk melihat indahnya malam tanpa layar. Karena terkadang, perubahan besar dimulai dari cahaya paling kecil seperti kunang-kunang di ujung rerumputan.